Hai, nama saya Jeffrey Pandu Hidayat, nomor urut 20 dari Angkatan 4, Pelatihan Dasar Calon CPNS Peserta Bank KDOD LAN RI tahun 2024. Laporan aktualisasi yang saya kerjakan selama masa habituasi dalam rangka meningkatkan kompetensi capaian lulusan mahasiswa melalui kurikulum soft skill di program studi Teknik Kimia Institut Biologi yang pertama. Yang pertama, saya melakukan analisis terkait dengan kebutuhan soft skill yang ada di PSTK ITK. Yang kedua, saya melakukan atau menyusun peta program kerja yang akan menunjang soft skill mahasiswa di PSTK ITK. Yang ketiga adalah saya menyusun buku panduan pelaksanaan kurikulum soft skill yang akan digunakan oleh semua sivitas akademika, khususnya di PSTK ITK dalam menunjang soft skill lulusan PSTK ITK. Yang keempat adalah saya melakukan penyuluhan terkait dengan peta program kerja, buku panduan, agar bisa dimanfaatkan dan terus berlanjut untuk menunjang soft skill mahasiswa di lingkungan program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Kalimantan. Oke, yang pertama adalah saya membuat infografis kebutuhan soft skill untuk mahasiswa di lingkungan program studi Teknik Kimia Institut Kalimantan. Dengan langkahnya, yang pertama ada diskusi dan literatur review bersama mentor. Yang kedua adalah membuat panduan pelaksanaan FGD untuk pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah pelaksanaan FGD bersama dengan praktisi. Yang keempat adalah analisis hasil dan gap kompetensi dari pelaksanaan FGD. Yang kelima adalah melakukan diskusi dengan pakar ahli pedagogik untuk soft skill. Yang keenam adalah penyusunan ringkasan permasalahan. Dan yang terakhir adalah pembuatan infografis kebutuhan soft skill yang dibutuhkan oleh PSTK ITK. Ada keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN, di mana manajemen ASN penulis ingin selalu mengevaluasi diri, semangat mengembangkan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian Smart ASN untuk menyusun infografis ini selalu adaptif dalam menggunakan teknologi kekinian. Manajemen ASN dan Smart ASN ada kaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu loyal, proaktif, berdiskusi dengan atasan, kolaboratif, kerjasama dengan berbagai lintas disiplin, kemudian orientasi pelayanan, menggali informasi secara komprehensif, dan terakhir adalah akuntabel, menjaga data yang akurat dan bertanggung jawab. Kedua adalah saya melakukan atau menyusun peta program kerja yang mengembangkan soft skill mahasiswa dari tingkat awal ke akhir berdasarkan urgensi dari kebutuhan soft skill yang sudah dibahas sebelumnya. Berkaitan di manajemen ASN dan Smart ASN, di mana peta program kerja adalah wujud kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik bagi ASN kepada masyarakat. Pada kegiatan kedua, berkaitan dengan nilai ASN yaitu loyal, menyusun program kerja soft skill di luar tugas utama dosen, namun berdampak dengan capaian lulusan, harmonis, menjalin komunikasi dengan kolega yang memiliki latar belakang berbeda-beda, kolaboratif, peta program kerja terintegrasi dengan tim pengelola dan pihak terkait, membuat buku panduan pelaksanaan kurikulum soft skill yang sesuai dengan capaian lulusan program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Kalimantan. Kita menangkap dengan manajemen ASN, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan komitmen pelayanan publik, memberikan yang terbaik kepada peserta didik yang nantinya akan lulus. kegiatan ketiga berkaitan dengan nilai ASN, yaitu orientasi pelayanan, merancang buku panduan yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca, kompeten menyusun isi substansi materi yang berbobot sesuai kemampuan soft skill teknik kimia, akuntabel menyusun buku panduan pelaksanaan soft skill berdasarkan data yang faktual, harmonis yaitu meminta saran dan opini rekan kerja terkait pengembangan isi dan desain. Kemudian kegiatan terakhir adalah melakukan penyuluhan di unit kerja dan himpunan mahasiswa terkait dengan penerapan kurikulum soft skill. Kegiatan ini melibatkan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama adalah kegiatan tidak hanya untuk mengembangkan soft skillnya dosen, tapi juga mengembangkan soft skill yang ada pada murid-murid mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang pembinaan karakter. Smart ASN dan kegiatan ini melibatkan media digital dan sosialisasi sehingga penulis mendukung tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan modern. Kegiatan keempat kaitannya dengan nilai ASN, yaitu kolaboratif, bekerjasama dengan tim pengelola himpunan mahasiswa dan rekan sejawat agar kegiatan sosialisasi kurikulum soft skill berjalan dengan baik,
kompeten menyusun isi substansi materi yang berbobot berdasarkan telah referensi, artikel, dan para ahli sesuai kebutuhan soft skill mahasiswa PSTK ITK. Loyal adalah melakukan konsultasi untuk isi materi sosialisasi kurikulum soft skill dengan mentor. Karena adanya kesibukan masing-masing maka dilakukan di luar jam kerja. Akuntabel, menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan materi penyuluhan. Kemudian adaptif, penyusunan buku pelaksanaan kurikulum soft skill sesuai dengan kebutuhan industri dan saran dari himpunan mahasiswa, dan perkembangan teknologi di dunia pendidikan yang sangat dinamis. Yang dapat diambil dari kegiatan aktualisasi ini ada 3 poin besar. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Yang kedua adalah literasi digital penting untuk mengembangkan kurikulum soft skill di era saat ini. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi-teknologi dalam menyusun, membuat infografis, peta program kerja, buku panduan agar lebih menarik dan mudah diterima oleh pembaca. Yang secara langsung juga peluang peningkatan soft skill ini juga belum dapat diukur secara spontan dengan jangka pendek karena sifatnya bisa diukur secara objektif pada saat per tahun untuk perhitungan tracer study. Kemudian begitu pun jangka waktu penyusunan buku panduan yang terlalu singkat dan masih perlu mengimbangi tugas diterima dari kampus. Konsekuensinya adalah tidak jarang saya sendiri melakukan atau menyusun ini hingga larut malam. Kegiatan ini juga melibatkan dosen dan para ahli untuk secara aktif memberikan saran substantif untuk penyusunan buku panduan kurikulum soft skill yang nantinya akan dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk karakter yang kuat, gigih, komunikatif, berpikir kritis, dan kemauan untuk selalu belajar sepanjang hayat. Proses pendampingan nantinya sebagai langkah tindak lanjut untuk mengembangkan soft skill ini nanti terus akan dilakukan oleh saya hingga nanti garis besar program kerja yang disusun oleh himpunan itu sudah bisa diimplementasikan dalam 1 tahun kepengurusan ke depan. Sehingga untuk integrasi soft skill ini saya harapkan bisa terus berlanjut, dan mungkin juga integrasi soft skill ini akan dititipkan di mata kuliah yang perlu dikaji lebih lanjut bersama para dosen pengampu di PSTK ITK agar kualitas lulusan PSTK ITK sesuai dengan kompetensi soft skill yang dititipkan di CPL. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan implementasi kegiatan aktualisasi penyusunan buku kurikulum soft skill untuk PSTK ITK. Sampai jumpa lagi di generasi emas 2045 mahasiswa PSTK ITK. Chill out. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat kepada Pak Jeffrey Pandu Hidayat yang telah menyelesaikan buku panduan dan sosialisasi kurikulum soft skill di program studi Teknik Kimia ITK. Kami sangat bersyukur dan menyambut gembira hadirnya buku tersebut karena merupakan kebutuhan kami yang urgent untuk menyiapkan lulusan kami agar menjadi mahasiswa yang lulusannya dapat diterima, punya kecakapan bagi industri. Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan oleh Pak Jeffrey memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi PSTK ITK. Program kerja di Himatekim ITK karena sebagai kita Himatekim ITK membutuhkan landasan atau pacuan yang agar kita pada saat kita menjalankan program kerja itu mencapai capaian-capaian yang diinginkan oleh PSTK ITK. Jadi menurut saya 3 program yang tadi saya sebutkan di awal itu merupakan program yang cukup baik dan cukup bagus untuk PSTK ITK ke depan. Jadi menurut saya apa yang sudah dipaparkan kemarin malam itu benar-benar bagus banget, Pak. Dan saya benar-benar setuju dengan apapun yang ada dalam buku kurikulum tersebut terkait dengan CPL-CPL yang akan dicapai maupun terkait peta konsep kerja yang memang sudah ditanya kepada praktisi pada FGD kemarin gitu, Pak. Jadi saya harap semua rangkaian yang sudah dirancang ini bisa segera jadi dan bisa segera digunakan gitu, Pak, untuk keberlangsungan mahasiswa-mahasiswa baru nantinya. Besar harapan kami dengan telah disusunnya buku panduan ini dapat diimplementasikan manfaat dan kontribusinya sebagai acuan pengembangan kurikulum baru Teknik Kimia ITK dengan menyelaraskan hard skill dan kompetensi mahasiswa sehingga dapat dihasilkan lulusan Teknik Kimia ITK yang kompetitif dan mampu berdaya saing. Sekali lagi selamat untuk Pak Jeffrey Pandu Hidayat. Demikian, terima kasih.